Shalom. Shalom. Ya meskipun tidak bisa kelihatan giginya, tertawa atau senyum, setidaknya toleh kanan kiri berikan senyuman. Minimal kan kelihatan toh dari matanya kalau senyum itu gini ya. Lihat kanan kirinya toleh, berikan senyuman yang manis ya. Ya kan kelihatan ya bedanya antara orang tersenyum sama matanya mendelik gitu saudaraku ya. Nah oke, puji Tuhan. Saudara, pagi ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Bukti Ketaatan yang terambil di dalam Daniel pasal yang ketiga. Cukup panjang, tapi setidaknya di dalamnya pasal 3 itu ceritanya begini saudara. Kita sudah pernah mendengar tapi tidak apa-apa, kita dengar sekali lagi. Saya percaya Tuhan berbicara saat ini di dalam hati saudara. Oke? Jadi di pasal 3 itu dikatakan bahwa ceritanya itu begini. Nebukadnezar itu mengeluarkan perintah supaya rakyat menyembah patung emas. Lalu ketiga teman Daniel dituduh melanggar perintah raja. Dan akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego dihukum mati, dibakar di perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka selamat, mereka bahkan dibebaskan dan mereka dinaikkan pangkatnya. Nah itu secara ringkasnya begitu Daniel pasal 3. Tapi nanti kalau kita tidak baca ayat, gimana gitu kan? Yuk kita lihat Daniel pasal 3 ayat 12. Daniel pasal 3 ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Saudara, kita tahu kisah ini seperti tadi yang saya katakan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego mereka selamat dengan mujizat, dengan kuasa Tuhan dan mereka dinaikkan pangkatnya. Mereka memiliki ketaatan yang sangat terbukti. Nah hari-hari ini bagaimana dengan kita? Apakah ketaatan kita hanya kalau pas di gereja saja atau kalau pas ada orang lain yang melihat? Tapi bagaimana waktu kita sendiri, waktu kita di kantor, waktu kita di kendaraan dan sebagainya? Apakah ketaatan kita benar-benar terbukti? Manusia bisa melihat orang ini taat, tapi belum tentu hatinya taat. Nah saudaraku, saya akan bagikan 3 kunci bagaimana caranya kita ini bisa membuktikan ketaatan kita. Ada berapa? 3. Itu ya. Saudara santai aja ya, nggak usah tegang-tegang ya. Ada 3 kunci supaya kita bisa membuktikan ketaatan kita. Yang pertama, kunci pertama. Maaf saudaraku, kunci pertama ketinggalan di rumah. Ya. Kita langsung masuk kunci yang kedua. Ya. Supaya saudara tidak tegang ya, kunci pertama ketinggalan di rumah. Langsung kunci yang kedua aja ya. Yang kunci yang kedua yaitu no compromise, tidak kompromi. Sadrak, Mesak, Abednego mereka tidak kompromi. Ketaatan itu selalu ada ujiannya. Ujiannya yaitu waktu ada tekanan. Nah, kalau kita lulus ujian ini bisa dikatakan kita taat. Pertanyaannya begini, Sadrak, Mesak, Abednego tekanannya apa? Oh tekanannya mereka disuruh nyembah patung emas, enggak hanya itu saudaraku. Mari saya bawa saudara seakan-akan kita ini ada di zaman Babilonia itu loh saudaraku. Ini kisah ini dicatat kalau tidak salah tahun 606 sebelum Masehi. Babilonia kalau dilihat sekarang itu di wilayahnya Irak saudaraku. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego mengalami tekanan tapi mereka tidak kompromi. Mereka tetap menyembah Allah Israel. Orang Israel itu monoteisme, jadi menyembah satu Allah. Nah, kita lihat tekanan apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Yang pertama, saudaraku, ya, mereka tinggal dalam lingkungan yang jahat. Tapi ingat, mereka tidak kompromi. Mereka tinggal dalam lingkungan yang jahat, tapi mereka tidak kompromi, mereka tidak berubah menjadi jahat. Jahat yang bagaimana Pak Bambang? Saudara, sekali lagi saya katakan, orang Israel itu monoteis, jadi mereka percaya satu Allah. Sedangkan di Babel, itu menurut New Bible Dictionary, dikatakan ada 2.500 dewa. Ini masih bisa bertambah lagi nanti. 2.500 dewa, tapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap menyembah Allah Israel. Mereka tidak kompromi. Walaupun mereka ditekan oleh Raja Babel, oleh orang-orang yang berpolitik saat itu, tapi mereka tetap taat.
Saudara, saya ini beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa bulan yang lalu, saudaraku ya, saya pelayanan di sebuah kota, terus waktu saya lihat gerejanya, oke, kita mau cari parkiran dulu nih. Begitu dapat parkiran, istri saya buka pintu, langsung di depannya itu ada gembalanya, saudara. Kaget ya, coba saudara bayangkan ya, di parkiran, waktu lihat gerejanya, oh ini gerejanya, oke kita cari tempat parkir, begitu sampai sudah dapat tempat parkir, kita buka pintu, loh ada gembalanya langsung di situ, kaget kita. Yang membuat kaget adalah gembalanya itu menyalami kami, maaf bukan menyalami tapi shalom begitu ya, karena menjaga jarak, tapi tidak pakai masker. Saya dalam hati bilang begini, wah ini gembalanya aja enggak pakai masker. Wah ini jangan-jangan domba-dombanya enggak pada pakai masker juga. Dan sungguh saudaraku, saya masuk gerejanya, biuh, saudaraku. Enggak ada loh yang pakai masker. Enggak ada loh saudaraku. Ya ada mungkin hanya sedikit. Karena apa? Gembalanya juga enggak pakai masker. Saudaraku, bahkan untuk prokes saja, mengapa susah untuk kita taat? Pemerintah menginginkan kita ayo taat 5M. Mengapa enggak bisa, saudara? Saya heran ya dengan orang-orang itu. Aduh ya. Bukan hanya itu saudaraku, tapi untuk hal-hal yang kayaknya ini seperti ancaman atau mempertaruhkan nyawa, ada loh orang-orang tidak taat. Saya tinggal di Pondok Chandra, kalau saudara tidak percaya, saudara bisa lihat Pondok Chandra itu mesti lewat bawah tol. Oke? Nah di bawah tol itu ada jembatan kecil, itu sepeda motor, begitu keluar di situ, kalau mau putar balik, ini ke arah sana ya, kalau mau ke jalan ke arah sana, maka harus putar balik ke situ. Nah, tapi di sini itu ada jalan yang bisa tembus langsung jalan ke arah sana, ke jalur yang sana. Begitu saya lewat jembatan itu, wah bisa lihat sini, enggak saya lewat sana aja, muter sih, memang agak jauh, tapi enggak apa-apa lah, muter gitu. Tapi banyak, sebagian besar, orang-orang itu rela saudaraku, jadi lewat begini, melawan arus, terus langsung nyebrang ke sana. Padahal di bawah tol itu banyak kendaraan war gitu saudara. Dan saya lihat ada juga ibu-ibu bawa anak kecil naik sepeda motor. Melawan arus untuk nyebrang ke jalur sana. Padahal putar baliknya itu di sana loh. Enggak jauh bro, enggak jauh. Saya heran ya orang-orang itu ya. Susahnya untuk taat. Bahkan mempertaruhkan nyawa loh saudaraku. Ini kalau ngelawan arus dikit, nyebrang ke sana tiba-tiba disundul sama roti yang atos piye? Oh ya roti atos. Truk gitu terus gimana? Nah saudaraku, banyak orang kalau taat, kalau yang lain taat kita gampang taat. Tapi begitu ada kesempatan, wah sedikit aja lah, tidak apa-apa lah sedikit aja. Akhirnya melanggar saudaraku. Nah Sadrak Mesak Abednego tidak kompromi. Meskipun mereka tinggal dalam lingkungan yang jahat, mereka tidak kompromi. Kristen punya dua tipe. Tipe bunglon dan tipe ikan. Saya ulang ya, Kristen itu punya dua tipe bunglon dan tipe ikan. Kalau tipe bunglon, ini orang Kristen kalau kumpul dengan orang pemabuk, dia jadi pemabuk. Dia kumpul dengan orang yang sumpah serapah, omongannya suka maki-maki, omong kotor, ya dia menjadi orang yang seperti itu. Dia kumpul dengan orang-orang yang korupsi, ya dia gampang sekali untuk korupsi. Ini tipe bunglon, saudara. Makanya tidak heran, begitu di gereja, dia jadi rohani bisa. Dia berkumpul bersama dengan para pendeta, hamba Tuhan, pemusik mungkin. Dia rohani banget, bisa. Tapi begitu di luar, berkumpul dengan orang-orang dunia yang jahat, pejinah dan sebagainya, saudaraku. Maka dia menjadi seperti orang dunia. Ini tipe bunglon. Tapi kalau tipe ikan, saudara kalau masak ikan perlu diberi garam enggak? Perlu kan? Taburi garam gitu ya? Perlu. Kenapa kok perlu ditaburi garam? Padahal ikan tinggalnya di laut. Laut itu asin. Saudara enggak percaya laut itu asin? Silahkan minum air laut. Kan gitu. Ikan meskipun tinggal di laut, tapi tidak ikut asin. Ikan tidak menyerap garam di laut, saudara. Dia tetap menjadi ikan. Dia tidak menjadi garam, dia tidak menjadi asin. Makanya kita perlu taburi garam. Pertanyaannya, saudara tipe apa? Tipe bunglon atau tipe ikan? Jangan kompromi saudaraku. Di luar sana banyak yang jahat. Di luar sana godaannya luar biasa. Tapi seperti Sadrak, Mesak, Abednego, meskipun tinggal dalam lingkungan yang jahat 2.500 dewa,
mereka tidak kompromi, mereka tetap menyembah Allah. Ketekanan yang kedua, tetap dalam no kompromi, tidak ada kompromi. Tekanan yang kedua adalah ada siasat orang Babel. Siasat orang Babel yaitu mengkafirkan Sadrak, Mesak, Abednego, tentu saja juga Daniel. Ya, dikafirkan, caranya gimana? Namanya diubah. Ah Pak, mosok ngubah nama aja kok bisa orang jadi kafir. Nah ini bedanya kita orang Indonesia ya, itu kalau kasih nama kan sesuai bulan ya. Biasanya ada yang namanya misalnya lahirnya di bulan Agustus. Namanya siapa? Agus gitu. Agustinus gitu. Nanti yang nama Agus dapat gratis makan sepanjang bulan Agustus. Begitu. Nanti ada yang lahir bulan Mei. Namanya jadi siapa? Mei Karta, misalnya gitu ya. Atau Mei Susanto, misalnya gitu, siapa tahu saudaraku ya. Bahkan siapa tahu supaya unik, siapa tahu ya ini ya, supaya unik, ini lahir ini di masa-masa pandemi. Gadis ya, anak perempuan, wah dikasih nama Corona Susilowati. Waduh, siapa tahu. Nah, kadang itu ngasih nama yang aneh-aneh juga. Bahkan saya pernah lihat baca berita, ada orang KTP-nya namanya Tuhan. Waduh, di Banyuwangi ada orang KTP-nya namanya komputer. Lahirnya zaman dulu waktu komputer lagi in-innya lagi wah ya. Supaya nanti orang tuanya berpengharapan anaknya kalau besar pinter kayak komputer. Aneh-aneh ya. Tapi di Babel mereka itu nama itu menggambarkan identitas orang itu. Nama itu menggambarkan identitas orang itu. Contoh, ya, di Israel juga begitu saudaraku. Yakub dari penipu berubah menjadi Israel. Saulus berubah menjadi Paulus. Saudara. Nah, Daniel, nah ini coba pertanyaan. Sadrak, Mesak, Abednego itu nama aslinya siapa? Bingung saudaraku. Selama ini kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego. Loh itu namanya yang diberi oleh orang Babel. Tapi nama aslinya adalah Hananya, Misael, Asaria. Daniel artinya Allah adalah hakimku. Bagus ya, ini orang Israel ya. Hananya artinya Allah memberi anugerah. Misael artinya siapa yang seperti Allah. Asaria artinya Allah adalah pertolongan. Begitu ditawan di Babel, namanya diubah. Daniel diganti Beltsasar, Hananya diganti Sadrak, Misael diganti Mesak, Asaria diganti Abednego. Ini karena terbatasnya waktu saudaraku ya, saya cepat aja. Dan nama-nama tadi, Beltsasar, Sadrak, Mesak, Abednego, itu adalah berkaitan dengan nama-nama dewa Babel. Contoh ya, Daniel ganti nama Beltsasar. Beltsasar, coba kita lihat, multimedia bisa bantu, Daniel pasal 4 ayat 8. Bisa dibantu ya. Daniel berubah menjadi nama Beltsasar. Nama rohaninya Daniel itu bagus artinya. Diganti dengan nama Babel. Daniel pasal 4 ayat 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsasar menurut nama dewaku dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Beltsasar, itu nama dewa. Dan yang lain juga demikian, ada Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak itu memiliki arti dari Standard Bible Dictionary, saya selidiki ada artinya kuasa dari dewa aku, AKH. Mesak juga, lalu Abednego. Nego itu nama dewa. Abednego artinya pelayan dari dewa Nego. Nama diubah untuk membuat mereka mengabdikan diri kepada dewanya Babel. Mereka melupakan Allahnya mereka dan mereka diharapkan untuk menyembah dewa Babel. Karakter mereka ya seperti karakter dewa itu. Ingat ya, nama itu begitu penting. Ya, nama itu begitu penting. Nah, tapi perhatikan kembali lagi ke poin pertama. Mereka tidak kompromi. Meskipun namanya diubah, meskipun orang Babilonia mengharapkan mereka bertindak berkarakter seperti dewa mereka, tapi mereka tetap menyembah Allah Israel. Saudara, saya enggak tahu ya apa yang sedang saudara hadapi. Tapi tetaplah taat. Yang setuju katakan amin. Tetap taat, saudaraku. Ketidaktaatan
itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya, hati-hati. Perhatikan ini sebelum saya masuk di poin terakhir, poin kedua. Ketaatan itu harus ada pengorbanan. Pengorbanan, namanya pengorbanan, berkorban, itu ada rasa sakit. Ketaatan butuh pengorbanan yang awalnya rasanya sakit tapi berakhir dengan rasa yang manis. Dengan kata lain, ketaatan butuh harga yang harus dibayar. Besar, saudara. Perhatikan ini. Tapi ketidaktaatan itu akan menimbulkan bahaya yang besar, resiko yang besar, harganya kalau saudara mau dipulihkan, sangat-sangat besar, saudara. Melebih mahal. Karena itu jangan sampai tidak taat, tetaplah taat meskipun ada harga yang harus dibayar. Istri Lot tidak taat, hatinya cinta uang. Kita tahu akhirnya. Saul sudah diurapi menjadi raja karena tidak taat. Kita tahu akhirnya. Waduh, mengenaskan sekali. Hofni Pinehas melanggar terang-terangan, saudaraku. Meskipun tetap melayani di bait Allah. Akhirnya juga tragis. Apalagi Simpson. Dari seorang pahlawan karena tidak taat menjadi seorang pelawak. Saudaraku, hati-hati. Tetaplah taat. Tidak ada kompromi dengan yang lain. Tetap taat kepada Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Ya, Daniel pasal 3 ayat 18. Mari kita lihat Daniel pasal 3 ayat 18, dikatakan demikian, saudaraku. Tetapi seandainya ia tidak melakukannya juga, hendaknya Tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Garis bawahi kata seandainya. Jadi ini enggak tahu ini, nanti ditolong apa enggak tahu. Ada mujizat apa enggak tahu. Tapi seandainya enggak, kami tetap tidak menyembah patung emas. Artinya apa? Nyawa Sadrak, Meshak, Abednego itu taruhannya. Saudara, poin kedua yang terakhir. Yang pertama tadi, bukti ketaatan itu tidak ada kompromi. Tetap taat kepada Tuhan. Tidak usah banyak alasan. Gitu ya. Alasannya begini-begini. Ada om-om tua memberi saya nasihat yang lucu, saudaraku ya. Om-om tua. Nasihatnya begini, simple sih, tapi mengena. Sa ombo-ombone alas, luweh ombo alasan. Ya, sa ombo-ombone alas, luweh ombo alasan. Ya, jadi ayo, tidak usah kompromi. Yang kedua, yang terakhir, tetap setia. Katakan tetap setia, 1, 2, 3. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Tetap setia. Seandainya tidak pun kami tidak menyembah dewa Tuhanku. Wow, ini tipe orang yang setia. Saudara, hukuman di perapian yang menyala-nyala itu memang sudah ada zaman dulu. Contoh ya, Yeremia pasal 29 ayat 22. Ya. Yeremia pasal 29 ayat 22. Sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan satu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api. Memang ini kayaknya hukuman yang mengerikan. Dan memang ini hukuman yang ada di negeri Babel, saudara. Nah, Sadrak, Meshak, Abednego tetap setia. Perhatikan ini, saudara. Hidup taat di tengah orang-orang yang taat itu mudah. Sangat mudah hidup lurus di tengah-tengah orang yang hidupnya lurus. Sangat mudah untuk setia di tengah-tengah orang yang hidupnya setia. Tapi perhatikan, sangat sulit hidup taat di tengah-tengah orang yang tidak taat. Hidup lurus di tengah-tengah orang yang hidupnya bengkok tidak lurus. Hidup setia di tengah-tengah orang yang hidupnya tidak setia itu sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tetap setia. Nah, kita tahu kisah kekristenan mula-mula, saudaraku ya. Banyak murid-murid Yesus itu yang mati martir. Mereka disiksa, ada yang tangan dan kakinya diikat dengan kuda, lalu kudanya disuruh lari terbelah. Ada yang disalib terbalik, ada yang dijatuhkan dari bangunan yang tinggi, buak belum mati dipalu kepalanya dan sebagainya, saudara. Itu murid-murid Yesus. Tapi ada orang-orang Kristen yang mungkin bukan rasul, orang biasa mungkin. Mereka jemaat, tapi mereka setia. Saudara, saya bawa saudara, bayangkan saudara ini sebagai jemaat Kristen mula-mula zaman dulu. Zamannya Kaisar Nero. Oke, kekristenan, aduh, soro, menderita.
apalagi kena Kaisar Nero. Baru kekristenan nanti kira-kira tahun awal abad pertama ya, di mana ada kaisar namanya Konstantinus. Itu sudah mulai enak kaisarnya, karena kaisarnya menjadi Kristen. Tapi sebelum Konstantinus, terutama Nero, waduh, kejam saudara. Tapi orang-orang Kristen, jemaat Kristen, meskipun mereka bukan rasul, mereka bukan nabi, mereka bukan penginjil, mereka hanya jemaat, tapi mereka setia, saudara. Kita harus setia, saudara. Nero, wah kejam, saudara. Ibunya dibunuh. Adiknya yang usia 14 tahun diracun. Di tengah-tengah pesta diracun, adiknya kelepek. Neronya hanya bilang begini, tidak apa-apa, itu kena ayan dia, kena ayan. Sampai akhirnya mati loh di tengah pesta itu. 3 istrinya dibunuh semua. Yang paling mengerikan ini bengis ini Nero ini ya. Ada satu istrinya tanya, Nero pulang malam, ditanya gini, dok saudara, kenapa kok pulang malam? Wes gitu dok saudara, dibunuh saudaraku. Keji ya, bahkan ada penulis atau sejarawan mengatakan demikian. Lebih enak itu jadi babinya Nero daripada jadi orangnya Nero. Karena kalau babinya Nero itu nanti hanya hari-hari tertentu aja dimasak. Tapi kalau orangnya Nero, pegawainya atau istrinya atau siapapun yang ada di dekat Nero, bisa jadi hari itu juga mati. Kejam saudara. Bahkan Nero ingin Roma itu jadi kota yang megah, maka kota Roma dibakar. Habis, bakar, terus ditimpakan ke orang Kristen waktu itu, yang bakar Roma. Sehingga orang Kristen dituduh dan akhirnya dikejar-kejar, dibunuh saudara. Mereka ada yang dikuliti, mereka ada juga yang diadu dengan binatang, bahkan yang kejam lagi Nero waktu malam di istananya dia lihat tamannya, tamanku kok sepi ya ini ya. Dia panggil prajurit, tangkap orang-orang Kristen, ayo diikat orang Kristen di sebuah tiang, lalu orang Kristen ini dilumuri seperti semacam minyak begitu, ditaruh di taman, terus dibakar, seperti obor, hidup-hidup. Dan Nero bilang, ini tamannya jadi bagus, jadi indah. Orang Kristen waktu itu tetap setia, saudara. Setia sampai mati. Makanya kalau kita ingat saudaraku, perumpamaan tentang hamba, dalam Matius pasal 25, ayat 14 sampai 30 saudaraku, setiap kali ada hamba yang taat, mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan kepada hamba itu, selalu endingnya Tuhan bilang begini, engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Jadilah orang yang setia. Orang Kristen harus punya prinsip mutlak. Tanamkan dalam pikiran kita dan hati kita. Aku harus punya prinsip mutlak. Apa itu prinsipnya? Taat untuk setia dan setia untuk taat. Taat untuk setia dan setia untuk taat. Yuk kita ulang sama-sama, 1, 2, 3. Taat untuk setia dan setia untuk taat. Saya tutup dengan satu kisah. Saya undang pemusik WL juga untuk persiapan, untuk menaikkan pujian. Saudara, ada satu kisah. Seorang wanita bernama Maria Dyer. Ya. Maria Dyer. Maria Dyer ini lahir dari sepasang misionaris di Tiongkok. Misionaris ini meninggal, sepasang misionaris ini meninggal, Maria masih kecil. Akhirnya Maria diasuh pamannya di Inggris. Begitu Maria bertumbuh besar di Inggris, Maria terpanggil untuk menjadi misionaris. Dan saudara tahu, negara yang dituju oleh Maria adalah Tiongkok. Di mana mama papahnya mati kena wabah ya di Tiongkok. Tapi Maria terpanggil dan Maria mau ke Tiongkok. Akhirnya Maria di Tiongkok dan Maria bertemu dengan kekasihnya, menikah yang bernama Hudson Taylor. Mereka sama-sama misionaris mengabarkan Injil. Mereka punya anak, anaknya 9. Tapi 5 anaknya mati kena wabah. Hanya 4 yang hidup. Tapi Maria Dyer tetap setia, tetap taat pada panggilannya. Sampai akhirnya Maria pun kena wabah dan mati. Di usia yang sangat muda, 43 tahun, Maria mati. Tapi yang luar biasa, di nisannya tertulis, for to me to life is Christ and to die is gain. Karena hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maria pribadi yang taat kepada Tuhan.
Mestinya dia bisa beralasan Tuhan ke negara lain aja. Mestinya dia bisa protes begitu anaknya mati, sudah keluar dari Tiongkok, ada wabah, keluar dari Tiongkok. Tapi Maria tetap setia, tetap taat. Mari saudaraku, kita taat kepada Tuhan. Haleluya, mari kita bangkit berdiri.